Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah Allah takdirkan 3 hari ini 3 hari dengan esok insyaallah membersamai Ustadz Abdul Somad di suku Talang Mamak ya Ustaz. Kita mungkin ingin berbincang-bincang dengan Ustadz Abdul Somad terkait dakwah pedalaman. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz ini Ustadz, yang pertama, apa alasan terkuat Ustadz di tengah kesibukan Ustadz yang padat itu? Ustadz masih menyempatkan diri untuk datang ke suku Talang Mama ini Ustadz. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama Ustadz. Pertama, saya merasa mereka ini kan saudara kita, maka yang perlu diselamatkan. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Di kota-kota itu sudah di jalan Allah semua, sudah muslim. Maka saya di kota itu lebih pada ta'lim, mengajarkan ilmu, ceramah. Tapi kalau di sini kita berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Al jaza' ala qadril amal, balasan itu sesuai dengan kesulitan amalnya. Di sini sulit sekali, kita dari provinsi 5 jam jalan darat. Setelah itu kendaraan kita tinggal di tepi sungai, naik jalan sungai selama 7 jam. Maka kita berharap amal ini kita bisa jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Menurut Ustadz ini kan seberapa urgensi daripada kegiatan dakwah di pedalaman itu Ustadz? Penting, karena kalau kita tidak garap ini akan digarap orang lain. Oh, seperti itu. Kita sudah lihat yang sudah sampai ke suku Talang Mama, melihat bahwa ini sudah dijarah orang lain. Ibarat tanaman sudah digarap orang lain, kita yang bisa kita selamatkan ya kita selamatkan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita tarik ke jalan Islam, dan ini jihad kita. Okay. Ini Ustaz, di Dewan Dakwah ada sekarang sekitar 700 dai yang insya Allah disiapkan untuk diberangkatkan ke pedalaman. Nah, sekarang sedang dikader di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nathir. Kemudian ada juga sekitar 350 dai yang sekarang sedang bertugas di pedalaman dari Sabang sampai Merauke. Saya minta Ustadz memberikan pesan kepada para dai, baik yang sedang dikader maupun yang akan ditugaskan, dan harapan Ustadz mungkin ada bisa diletakkan di sini Ustadz, seperti itu. Saya menyampaikan adik-adik mahasiswa-mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, beruntung sekali Anda, karena sebelum dapat ijazah sudah terjun ke masyarakat. Berapa banyak orang punya ijazah tapi dia tidak punya bekal. Adapun KKN, saya bukan menyepelekan KKN, kuliah kerja nyata 2 bulan segala. Saya berpikir kalau bisa semua universitas itu kalau dia mau alumninya tangguh, dibuat seperti program, nggak usah malu ikut program Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Kalau ada orang mengatakan, ini kan fakultas pertanian Pak Ustadz, untuk apa gitu ya? Ya biar mereka tinggal di sini, yang dari Paper-Tapet, Fakultas Pertanian Peternakan, di sini dia ternak ikan, buat karamba, ternak kambing, bergaul dengan masyarakat. Jadi dua-dua dapat. Secara pribadi dia mudah bersosialisasi, secara membangkitkan desa, bangkit desa, pemberdayaan desa itu. Yang dari Fakultas Teknologi, sekarang teknologi bagaimana kita berpikir menarik air dari bawah ke atas supaya orang bisa wudhu sholat ini. Kalau pakai mesin, solarnya berapa? Bensinnya, listrik nggak ada. Jadi ketika kawan-kawan yang dari bisa buat bendungan air naik, itu luar biasa. Berapa kali kita kemari justru yang efektif itu, bukan seperti di kota tablik akbar orang banyak, bukan begitu. Seperti pemberdayaan, bagaimana cara buat sarang kelulut, bagaimana madu lebah, bagaimana ternak kambing. Nah, jadi jangan, ini bukan garapan fakultas dakwah, fakultas syariah, bukan. Ini semua kita bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir Ustaz, seperti sekarang yang kita lakukan kan pembangunan masjid ya Ustaz. Nah, kita berharap kan bukan sebagian dari kita saja yang tahu dan mendukung program ini. Nah, harapan Ustadz kepada jamaah, muzaki, muhsinin dan agnia untuk mendukung program dakwah di pedalaman ini Ustadz. Ini kedatangan saya dengan rombongan keempat.
Dulu awalnya kita blank, bingung kita mau buat apa. Setelah sampai kemari kita lihat masjid tidak layak, lalu kita nekat aja. Nekat aja kita jual ini. Tiba-tiba ada yang mau ngasih 60 juta sendiri. Ketika tidak siap, terbengkalai, kita juga ada. Ternyata datang PLN. Jadi belajar dari sini. Saya pribadi kuliah dulu tuh hanya baca diktat. Real nyatanya ya ini. Belajar tentang tawakal, belajar tentang doa, belajar tentang ya waktu kesini. Waktu datang pertama kita kesini memang betul-betul nol. Tapi sekarang cobalah lihat, luar biasa. Dan ini membangkitkan semangat. Di masa akan datang di tempat yang lain, jangan pernah putus asa, bangkit terus. Buat fondasi, buat nanti akan ada yang datang. Kalau kita tidak menolong agama Allah ini, agama ini tetap tegak berdiri. Akan ada orang lain yang nolong. Yang jadi masalah kita punya kontribusi enggak? Nah, maka ketika link-link ini hidup, ada kawan-kawan dari USM, Winsuska mengajar, tiba-tiba datang Masjid An-Nur, tiba-tiba datang PLN, tiba-tiba FPI, kemudian dari Polhut, Polisi Kehutanan, TNBT, kemudian sehingga menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Masya Allah. Ini dibatasi, Anda tidak dibatasi, tidak tahu berapa yang membludak datang. Oke, jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan jamaah Agnia yang melihat video ini dapat turut berpartisipasi untuk mendukung program dakwah di pedalaman. Amin, ya. Bukan hanya di sini tetapi di daerah-daerah mereka juga. Ini hanya sampel. Betul. Mudah-mudahan bisa menjadi sampel dan ditiru sehingga menjadi mansanna sunatan hasanatan. Oke, jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan itu wejangan dari guru kita Ustaz Abdul Somad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.